Jadi sebenarnya kerjaan lu agak berat ya, preparation yang ribet, ya kan? Preparation lo bisa berhari-hari tuh buat sebuah event ya. Terus Sessionnya. di hari H lu juga bermain juga tegang juga, Tegang ya sih. kan? Double ya gak sih? Tegang sih kalau menurut gue karena musik beneran dari dia. Iya. Maksudnya sebelum lu giniin kagak keluar kan. Terus Resiko salah mencet file. Paling tegangnya mencet spasi itu memulai. Iya, spasi itu penting banget tak gitu kan. Karena ya kayak gue konser sama Niji kemarin yang di Malaysia, itu dimulai dengan laptop gua, diakhirin dengan laptop gua. Jadi gua ya Allah, waktu gua nge-play kan sequencer dulu opening, itu di dalam hati gua, please laptop gua jangan kenapa-napa. 30 detik aja gua ngeliatin laptop aja ngeliatin. Orang kan banyak bilang, ya kerjaan lu ngepencet spasi doang. Lu rasain mencet nungguin gini deh. Itu rasanya. Gua apa ngeliat video lo aja, muka lu tuh kayak oke, gitu. Gua langsung ngeliat dia nungguin anggukan kecil doang nih. Ya, anjing. Q doang. Karena kan Q itu macam-macam ya, terserah artisnya lah ya, mau apa gitu. Tapi beda ya, maksud gue kan berarti orang nganggep cuma megang pencet spasi. Kan ada orang, ini kayak DJ nih gampang tinggal plug and play gitu. Lo bete gak? Pasti ada orang ngomong kayak gitu dong kan. Ini kerjaan cuma pakai and play doang nih gitu. Ya sebenarnya kan hal itu yang nggak perlu dijelasin kan, karena mereka nggak ada di dunia gua gitu. Kayak ya udah lu nilai gitu, buktinya gua ada yang hire, gua dibutuhin dan gua ada kerjaannya sekarang ada gitu loh. Jadi kalau orang yang menurut gua itu bercandaan aja kayak elah lu cuman spasi, iya cobain aja lu spasi. Apa yang mau lu spasi? Iya. iTunes apa Spotify lu mau spasi apa? Fruity Loops. Ya udah gua kasih laptop gua nih, spasi deh. Apa yang mau lu spasi apa? Kan itu kan sebenarnya kan itu menurut gue bercanda aja gitu loh. Berarti lu belajar dari nol tuh ya? Dari nol, dari nggak tahu. Nah menurut gue otodidak. Iya menurut gue playback engineer itu lu bisa, apalagi di zaman sekarang ya, lu bisa belajar dari banyak banget YouTube, dari banyak banget video. Menurut gue playback engineer tuh semua orang bisa. Yang yakin lu semua orang bisa? Yakin. Tapi nggak semua orang pengen lihat di AW kan? Siapa kita tunjuk gitu, belajar sebulan bisa. Kasih 6 bulan buat dia belajar, tahu alatnya, pasti bisa kalau mengoperasiinnya. Yang susah itu mungkin yang dibayar adalah jam terbang. Jam terbang waktu kenapa-napa, waktu manggung misalnya si ininya salah masuk atau ininya mati. Nah itu tuh penyelesaian masalah itu yang menurut gue yang agak susah dicari orang. Jam terbang balik karena gue beruntungnya waktu itu masuk playback engineer tuh di awal-awal orang belum tahu playback engineer, belum ada. Jadi masih kehitung tuh, masih Mas Rifka, masih Rian, dikit lah orangnya. Jadi gue orang awal aja. Tapi kalau gue mungkin masuk sebagai playback engineer sekarang, ya menurut gue semua orang tuh berpotensi bisa. Selama dia mau ngulik, AI udah ada. Balik lagi kayak main gitar tadi ya. Iya. Karena based on teknologi kan sebenarnya. Teknologi yang makin canggih, kalau lu melek suka ngulik teknologi apa yang update, software apa yang update, ya lu pasti makin canggih. Pernah nggak lagi main Toto ada update-an? Keluar enggak, kalau firmware version 1.15. Oh, bisa dipanjangin ngomongnya nggak 10 menit? Kalau kita lagi update nih gitu. Kalau main gue selalu matiin internet. Oh iya. Itu paling benar. WhatsApp keluar pernah nggak? Itu paling serap. Tapi kan internet itu lu aneh juga sih, lagi manggung buka WhatsApp tuh aneh tuh. Kan orang kerja ada aja. Iya kan? Terus ada orang ngevideoin gue dari belakang buka WhatsApp, ini orang admin nih. Mending WhatsApp kalau soliter. Iya buat soliter bisa juga. Orang manggung apa admin tuh menurut gue nggak mungkin. Tapi kalau laptop gue waktu itu kena arus balik listrik pernah. Oh itu. Oh tuh ngaruh juga ya? Gokil juga ya listrik ya? Listrik lawan pertamanya pemain sequencer listrik dan panas matahari. Oh iya bener. Oh by the way listrik pakai apa namanya? Genset itu aman gak sih buat elektronik gitu? Soalnya kok setahu gue nih ya, gue awam nih, ngecas HP aja kadang-kadang berdampak. Nah menurut gue lebih aman genset, lebih stabil menurut gue. Iya? Kadang kalau listrik panggung waktu itu gue kenanya tuh pas manggung di salah satu hall, manggung sama band dulu Summer Dose, itu laptop gue kena motherboardnya. Anjay, kelar dong kalau nggak nyala dong, mati total. Dia tiba-tiba itu yang pelangi muter, blek mati. Terus hidup lagi. Nah sejak saat itu laptop gue gak jelas kapan mati, kapan hidupnya, dia bisa mati tiba-tiba. Wah keren. Aneh gue. Nah untuk itu gue baru beli laptop sebulan, jadi masih ada garansi. Apple iBox ganti baru. Dia bilang ini motherboardnya katanya. Kena listrik balik. Jadi awal yang kena itu sebenarnya mixer depan. Jadi udah semua band dari luar, band gede udah cek sound, save-annya hilang semua. Iya. Udah kena, itu yang kena mixer depan. Udah hilang nih semuanya, pada cek sound hilang semuanya. Oh ya udah manggung, laptop gua kena.
Itu nggak jelas kenapa tiba-tiba zet, plek, muter-muter mati. Itu gue ada videonya, belakang gue bingung. Ini kenapa laptop gue ya? Mati. Dan itu belum redundant gue. Iya. Laptopnya belum 2, masih 1. Jadi ngejer. Sekarang udah 2 ya? Sekarang udah ada teknologi dari ini sih sebenarnya sound card-nya bahwa menyediakan 2 laptop buat ngeplay si session. Oh jadi misalnya ini kenapa-napa at least bisa barang ada backup lah ya. Jadi lo backup. Bener backup. lo ngeplay di sini, yang laptop satu lagi ikut ngeplay. Oh. Redundant. Ya lebih aman sih. Gue karena di otak gue, pikiran gue ya, pemain gitar aja punya gitar backup. Iya. Lu Wih. Iya sih. Bener. Gimana itu? Masalahnya kan musiknya dari situ semua. Bener. Berarti dia punya sistem. Sesuai tadi lagunya. Down. Punya sistem sesuai. Ya sebenarnya sistem itu yang dibuat. Jadi gue tuh apa ya, simple itu kayak plan A-nya tuh ya udah mainin setlist yang di sini. Nah, plan B-nya itu apa? Kalau misalnya ini kenapa-napa, gue secure-nya pindah kemana, plan C-nya kemana. Menurut gue pemain sequencer tuh yang ribet tuh harus di situ. Ya, plan A, plan B, sama plan post pro-nya sebelum manggung gue nyiapin data-data itu kan. Supaya data-data itu at least balance, terus sesuai kebutuhan, apa aja yang keluar, apa yang masih ini nggak on tempo nih, atau misalnya cue-nya enak ditaruh di sini. Nah, itu kerjaan post pro gue kan. Berarti hal paling penting di persiapan. Selain persiapan juga kayak hal paling penting kan harus punya kaca film mobil yang agak gelap ya. Takut dicolok. Iya kan? Iya sih. Bener lagi bisa dihancurin ya. Tapi selama ini lo naruh. Gak usah diomongin kali itu takut. Bukan rahasia. Gue takut. Tahu-tahu katanya keluar prak. Oh, pecah nih. Itu kan enggak semua, enggak cuman gua, lu juga takut kan? Iya juga. Kalau gua jadi lu sih laptop gua bawa terus sih, karena itu nyawa lu kan. Iya, sebenarnya iya. Kan? Kalau tata diambil laptop lu terus malam ini mau manggung gitu. Kelar itu udah ada dua-duanya lagi. Iya. Makanya gue selalu backup data kerjaan gue tuh di Google Drive minimal. Oh. Jadi lo bisa ngambil ya? Iya. Dari di awan? Iya, kalau kenapa-napa di Udah taruh di Google Drive? Ada. Berarti pemerintah udah tahu. Widih. Ya nggak apa-apa dah urusan dia. Dia mau ngambil apa? Lagu doang. Iya, gede lagu. Siapa tahu dijadiin lagu kementerian. Serah dia dah. Ya gitu sih. Ya amannya gitu sih ya. Bener. Serem lah kalau. Tapi lu kebayang nggak dari lu pengen meniti karir di dunia musik, totonya enak apa jadi playback engineer. Menurut gua menjanjikan nggak? Ini kan kita ngomong. Kalau bilang semakin banyak orang yang pengen jadi lu. Kan banyak sekarang kan banyak orang susah kerja nih di in this economy. Iya. Siapa tahu nonton ini kayak apa gue jadi playback engineer ya? Itu masih ada harapan nggak sih? Ya sejujurnya sih masih, karena menurut gua meleknya si sequencer atau playback engineer di Indonesia juga telat kan. Saat orang artis luar udah pakai dari lama, kita masih baru mulai pakai. Jadi sekarang trennya menurut gua makin banyak musisi yang mungkin pengen manggung cepet sama artis gede, tapi dia mungkin skillnya masih belum nyampe, linknya belum ada. Nah, menurut gue ranah si playback engineer ini masih sangat luas. Karena gue pun sama teman-teman playback engineer nyari backup tuh lumayan susah sekarang. Jadi kerjanya callback dong. Berarti maksudnya udah semakin banyak, kerjaannya juga makin banyak. Iya. Ya pertanyaan itu, pekerjaan udah makin banyak. Pekerjaannya makin banyak karena semakin banyak artis atau penyanyi yang membutuhkan itu. Gitu. Lu sama siapa aja nih sekarang nih kalau dijabarkan? Kalau sekarang tuh Agnes, terus Okai, Bale sama lu. Niji juga, Samson, Reza Artamevia. Wow, pertama. Iyo. Sepatu yang tak bisa lepas. Dilem. Yang paling baru sekarang itu yang mau jalan tuh NPD. Oh, NPD. Itu lo produce juga ya? Itu rezeki gue. Produce pertama. Wah, langsung viral cuy. NPD. Lagunya emang bagus gitu. Tapi mereka terkonsep banget ya. Iya, jujur. Karena basically mereka content creator. Betul. Jadi konsepnya udah mikirnya udah forward ya? Iya. Karena kayak kita kalau musisi menurut gue kan mikirin mau ngerilis tuh productionnya. Betul lagi. Sound inilah, nyari snare aja takok. Mereka udah mikir, nanti gue mau postingan pertama ini nih, Riders manggung. Nyeleneh. Gue nanti pas manggung mau gimmick ini bisa nggak lo ada suara saxophone tapi gue pura-pura mainnya cuman bercanda aja. Jauh banget lu mikirin lagunya mau diapain. Lagu belum ada. Udah buat konten ya. Konsep pede. Lagu terserah lu aja, lo sama loading aja ngerjain, kita percaya. Yang penting rootsnya pengen boy band. Udah gue kayak
lain ya, content creator. Sementara gue kalau mau produksi ngerilis band gue kan lama ya. Iya. Ada nada yang kurang aja lu kayak ulang lagi. Iya lagi. Menurut gue di situ tuh bedanya. Iya. Ini di generasi gue begitu tuh masih tuh kadang-kadang tuh. Oh iya Om. Iya. Generasi lu gimana kira-kira? Ini ya nggak pernah puas kan. Iya. Dan lu terlalu lama ngerjain di produksiannya, lu lupa hal berikutnya tuh masih ada lu ngepromoin lagunya gitu loh. Gimmick promoin, nah apalagi sekarang sosial media ini kan. Nah, gue banyak belajar dari mereka juga sih. Oh gini ya kalau content creator kerja gini, mereka kayak ngeplan, mereka ada bertiga, sosial media gede-gede semua. Per orang harus ngepost 50 konten buat ngebus itu lagu. Berarti dari tiga akun gede, seorang 50 konten. Lah kita musisi kadang cuma ngepost 2 kali. Followers yang segitu-segitu aja. Berharap lagunya naik. Iya. Berharap lagunya naik. Ngepost 2 kali tuh. Bahkan sekarang lebih sering ngepost padel. Nah, iya. Makanya gue pantas lagu gue gak naik yang lain. Gue lupa ngepost ternyata. Tapi emang mesti ngepost kan. Iya. Nah jadi gue banyak belajar di situ juga tuh. Kalau orang mau belajar itu selain otodidak ada kayak sekolahnya gitu-gitu nggak sih? Iya, playback engineer. Kalau playback engineer sekarang tuh mulai banyak kelas-kelasnya. Kelas-kelas itu kayak teman-teman gue pada buat gitu loh. Iya, jadi kayak dia ngebuka dari sosial medianya dia, ada nggak 10 orang yang mau belajar. Nah itu sekarang udah mulai rame tuh. Kelas lah ya. Kayak klinik-klinik gitu. Terus kayak di beberapa lembaga kayak SAE udah ada kelas digital music production itu pakai Ableton. Dulu gue Animo gimana Animo? Ya kencang karena menurut gue itu banyak musisi-musisi yang mulai ngelihat ini kenapa ada anak-anak band lain di panggung bisa manggung tapi nggak megang instrumen kayak gitar, bass. Sekarang megang laptop dan banyak sekarang ya nggak tahu salah apa bener banyak musisi baru atau yang mungkin di luar Jakarta tuh yang pengen shortcut supaya gue bisa manggung cepet sama pakai itu, gue belajar sequencer aja deh. Salah satunya mungkin yang belajar lebih banyak dari departemen IT nggak sih? Mungkin kali ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi kan. Tapi iya benar. Tapi balik lagi gap di departemen. Tapi balik lagi gap yang gue bilang tadi. At the end lu bakal sisi musikalitas lu bakal dipertanyakan dari sense lu itu. Sense lu ngebaca pas manggung. Oh ini balik ke ref atau taste-nya ya. Balik lagi ke taste ya. Kalau lu nggak aware sama musikalitas ya lu nggak tahu mungkin shakernya itu nggak on tempo, stringnya nggak on tempo, ada nada yang fals, lu pasti nggak. Karena lu pikir lu cuma play doang, lu nggak tahu ininya. Data yang diterima ya udah, sementara waktu lu ngerender data kan pasti ada kemungkinan errornya kan. Iya benar. Ada glitch-nya atau ininya. Nah kalau lu nggak punya basic anak musik atau sekolah musik, menurut gua pasti keteteran. Ya namanya bermain musik harus ada suka musik sih ya harus ya. Berarti skill, sense of taste ya. Iya, karena dipertanggungjawabinnya pas manggung. Waktu lu mau lompat-lompat bagan itu kan harus on tempo semua kan. Lu harus jaga temponya kan. Dia pindahnya kan tetap di 1. Betul. Gak bisa dia pindahnya di 2, tiba-tiba 2 up apa gak bisa. Tetap 1 bar lu on tempo semuanya kan. Tiba-tiba 4/4 ke 6/8 kalau lu bukan anak musik menurut gua. Iya. Gimana? Gua aja kagak ngerti tuh. Pertama nggak ngerti. Yang penting main benar gua mainnya gitu ya. Kalau gue yang penting berisik, Ya tergantung kebutuhan sih, tapi ya basically kalau emang bukan mengecilkan semangatnya tapi at the end sih butuh musikalitasnya juga. Oke, kita ini ngomongin yang paling dasarnya nih ya kalau orang mau mulai. Apa yang harus dilakuin pertama? Bukan itu. Apa? Berapa uang yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Modalnya. Apakah? Karena kan lo berhubungan dengan equipment. Betul. Tadi lo bilang sound card, kabel. Lalu mesti George L semua kan, free the tone gitu. Mahal banget. Ya gimana? Kalau awal ya, kalau menurut gua kalau buat nyoba sih, menurut gua nggak ada patokan harga, nggak harus yang gimana-gimana. Karena buat lu nyoba, dulu gua juga awal mulai juga masih pakai sound card biasa aja, gua pakai Focusrite. Pakai Focusrite merah gitu. Merah ya. Berapa channel? Yang 6i6 berarti ya 6 channel. Jadi gua masih pakai itu karena gua waktu itu belum tahu kan tiba-tiba disuruh megang sequencer gitu. Menurut gua bisa-bisa aja. Kalau ada orang bilang kayak jadi playback engineer modalnya harus gede. Enggak juga. Kalau lu baru mencoba ya ngapain lu jor-joran beli Apollo, beli MacBook yang seri paling tinggi M4 mentok, menurut gue ya ngapain kalau lu totonya nggak bisa, mau kemana tuh barang. Modalnya kan jadi ngehambat lu. Menurut gue sih kalau buat nyoba sih nggak apa-apa. Bahkan si Ableton tuh punya ini trialnya dia. Oh ada trialnya. Oh masih ada software free trial ya. Tapi nggak yang versi suite, dia versinya yang light gitu loh. Nah, buat mancing aja orang biar beli ya. Menurut gue sih nggak apa-apa kalau lu buat nyoba. Lu tahu, at least lu tahu skema kerjanya apa. Routingan session itu ada apa aja, ada click, ada cue.
channelnya ada apa aja, pembagiannya apa, sistem kerjanya kayak apa. Menurut gua itu dulu, dan nggak perlu harus pakai Apple atau MacBook, pakai Windows juga nggak Masih bisa ya? apa-apa. Iya. Minjem temen lah ya. Menurut gua juga nggak apa-apa kalau lu masih mau nyoba. Kalau buat nyoba ya. Tapi once lu udah di-hire sama artis, nah itu Terus kan proper. iya, kenapa harus proper? Karena kan ada harga yang dibayar. Betul. Jadi lu udah dibayar dengan segini. Iya, tanggung jawabnya lu datang kayak bawa Focusrite, kabelnya kemana-mana, laptop lu ketengan apa sih? Oh, ya menurut gua lu nggak bisa merepresentasikan diri lu juga gitu kan. Artisnya juga jiper ya. Ini bunyi kagak ya? Nanti bunyinya mono doang lagi satu. Menurut gua di situ baru lu harus upgrade. Tapi kalau lu sendiri basicnya musiknya dulu pas mulai awal apaan sih? Band gua sih lebih ke ini sih funk fusion dulu. Gua zaman awal SMP. Lu tuh ngerantau ya? Iya, dari Medan. Oh, Medan. Gua Medan, lahir, kuliahnya di Bandung. Oh. Tapi basically gue main gitar dari dulu. Akhirnya sekarang gue main gitar cuman di balai sama gereja gue. Udah itu doang? Iya, karena gue ngerasa itu yang bisa nerima skill gue. Oke. Apakah gereja ke depannya akan pakai sequencer semua? Justru gereja duluan. Oh iya? Gue tahu sequencer dari dulu tuh ya di gereja awalnya. Oh. Gue kan awam ya untuk masalah ini ya. Kalau zaman dulu tuh -1 tuh hitungannya apa? Nah, lo yang jawab tuh. Gimana ya? Sebenarnya -1 tuh bagian dari isi session playback gua, isi sequencer gua. Tapi -1 tuh biasanya stereo track yang udah gabungkan semuanya kecuali vokal biasanya. -1. Berarti ibarat kayak karaoke aja gitu? Iya, dihilangin satu. -1 tuh kan bisa -1 vokal, bisa -1 drum. Berarti -1 nggak ada drum. -1 bass, nggak ada. Itu backing track aja, tapi stereo. Kalau berarti yang lo lakukan di Dubai sama Agnes bisa disebut -1 dong? Bisa, tapi kalau -1 zaman dulu nggak bisa diutak-atik kan. Oke, ini lo dimainin terus. Ini lo mainin Artis yang tegang. Iya, pokoknya artisnya ngikutin aja -1-nya kemana ya di situ. Nggak bisa diapa-apain lagi dan nggak ada orang yang bertanggung jawab sebelum manggung buat gue mau kuncinya naik dong, suara gue lagi enak nih, atau suara gue lagi kurang nih, serak bisa diturunin nggak? Wah, bisa disesuaiin ya kalau kayak gitu ya. Bisa. Agnes pernah gue manggung di Sinkro kalau nggak salah. Kurang apa, lagi nggak sehat? Iya, lagi nggak sehat. Setengah jam sebelum manggung dia manggil anak bandnya, gue lagi nggak bisa nih nada tingginya, bisa nggak semua key-nya turun 1,5 katanya. Ya bisa. Nah itu kan kerjaan siapa kalau nggak ada playback engineer? Kalau anak band kan lu tinggal nurunin kan, ya lu mainnya turun. Ini kalau playback engineer harus di. Iya, gue harus nge-work semuanya, datanya gue pastiin nggak ada yang kemis buat gue turunin. Karena kalau stringnya gue turunin, brassnya nggak gue turunin kan beda. Berarti nggak sesimpel ini datanya Di all, lu select all. Susah kok pikiran sama gue. Udah gitu enter, bisa. Iya kan? Nah, yang jelek adalah bagian beat, misal lup-lupan. Kalau lu ikut transpose, bunyinya jadi aneh. Oh, beda ya? Karena kan kalau yang beat perkusi apa kan nggak dituning kan. Tuningnya nggak ada key apa nih. Dropnya jadi ngelambat gitu ya. Jadi nggak enak. Nah kalau bisa yang bagian perkusif kayak gitu ya nggak usah diturunin. Yang diturunin yang bernada. Tapi lu harus cek juga yang bernada itu kayak string yang nada-nada tinggi itu ada pilihan sistemnya di Ableton itu warpingnya supaya dia hasilnya nggak jadi robot. Satu lagi nih gue mau nanya deh. Kalau ini kan lu udah studi banding sama band-band luar belum? Lo pernah ke backstage band luar kan lo sering di belakang panggung nih. Lo bandingin juga band-band luar ternyata yang kita lihat rock and roll banget ternyata tetap pakai sequencer gitu. Banyak sih. Playback engineer. Iya, kemarin yang gue sempet datangin tuh Cigarette After Sex, gue datengin, gue ngeliat langsung di belakangnya. Nah mereka pakai playback engineer, padahal kan bandnya gitu ya. Bertiga doang ya. Lemes gitu ya. Namanya juga Cigarette After Sex, lagi lemes-lemes ya. Iya, gimana ya. Jadi kita gimana nih hubungannya gitu. Tapi ternyata pakai playback, pakai sequencer. Lani kemarin gue jadi openingnya Lani, pakai malah laptopnya 3 nomornya. Anjir. Semua satu buat main game. Iya kali. Atau kebakar jadi masih ada satu lagi. Iya. Jadi hampir semuanya pakai sih. Kemarin gua Agnes di Dubai, sebelah gua tuh pemain sequencernya artis Korea, K-pop siapa ya? Lupa gua, kagak tahu lagi. Oh, Park Ji-sung. Tahu itu pemain MU. Pokoknya gua sebelahan sama playback engineer dia juga, dia bawa dari Korea. Nah gua sebelahan ya pakai playback juga sama. Walaupun -1 kan konsepnya. Iya. Tapi dia ada orang satu dedicated buat ngurusin si playback. Jadi itu intinya playback engineer sekarang udah common ya. Jadi maksud gue gak ada lagi tuh bisa gitaris, basis, drummer, vokalis. Sekarang ada playback engineer. Iya. Ibaratnya gitu ya. Kalau di musisi menurut gue common sih sekarang. Udah common. Tapi kalau di penonton kayaknya orang masih nanya. Kayaknya di Foo Fighter itu dia pakai deh. Foo Fighters ada yang main apa yang si keyboardnya kan belakang. Mungkin ya. Kalau Green Day pakai nggak?
Itu yang gue masih penasaran Itu sih. kan udah nonton Green Day juga tuh. Tapi gue karena gak ke backstage, jadi gue tapi masih ragu pasti pakai karena dia itu tour. Oke. Satu, at least lu punya layer vokal yang buat lu stabil di nada-nada tertentu. Gak mungkin lu. Anjing gue gak kepikiran nih kayak gini nih. Gue pikir tuh live semua loh. Karena kan tour. Iya sih, pasti ada kan drop-drop ya. Iya, caranya adalah pakai. Karena Coldplay pakai. Oh, Coldplay udah pasti pakai. Iya. Gue penasaran band rock sebenarnya kayak misalnya Foo Fighters tuh, ya kan? Terus Green Day itu kan ada tempo-tempo musik rock yang menurut gue tiap malam lo main tuh harus stabil ya nggak sih? Iya. Benar. Sama suara teriakan-teriakan gitu. Nggak tahu sih, kalau gue ngerasa yang dia tour sedunia gitu pasti pakai. Pasti sih. Backup lah ya. Iya pasti pakai. Karena kan sequencer sekarang itu tugasnya makin nambah. Lu harus berkomunikasi dengan orang visual, LED, terus lirik, prompter apa semua ada. Jadi one play di sequencer gua di semuanya itu jalan. Jadi nggak ada lagi cue 3, 2, 1 play ya semua play. Nah sekarang playnya triggernya dari sequencer. Di play depan udah ngeplay, sequencer jalan, lampu semuanya udah jalan. Anjing sinambungan tuh semua tuh ya. Iya. Jadi menurut gua yang kalau tour dunia sih pakai pasti menurut gua. Berarti kalau misalnya yang kayak opening in the 3, 2, 1, get ready. Lo pertama kali yang akan itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya lo nggak mencet, itu salah lo deh. Iya. Dan lo harus terima ya. Kalau nggak jalan deh, gue pura-pura gila kayak. Nggak tahu. Gue siapa nih di mata gue. Itu kan yang terjadi di band lo. Niji main konser. Ya konser kan gue deg-degan. Itu si Shodi-nya Ecak. Reh, ini dimulai dari laptop lu, di akhir laptop lu. Bebannya ada di lu. Gimana gue gak? Iya. Berapa? 16.000. 16.000 di Malaysia. Ini panggung pertama gue sama Niji, konser nih gue bilang. Boleh gak panggung-panggung 17-an dulu deh? Gue uji coba data dulu nih. Kagak, langsung di Axiata konser. Langsung disuruh lagi. Dan itu gue di depan nungguin, gue ngeliatin show-nya. Sampai beres mereka dada-dada, audio gue ngeplay buat orang keluar, ngelup. Itu berarti pas udah selesai terakhir gitu lu baru bisa hembus nafas kayak. Baru bisa. Gue keluar-keluar. Gak ada salah ya gua. Perfect gua. Itu kepuasan lo berarti ya? As a playback engineer ya? Deg-degan gua. Itu lagu kita berapa Ram? Hampir 23. Iya. 24. 2 jam. Laptop gua jalan tuh 2 jam tuh gak berhenti. Gua ngeliatin aja. Itu kalau ada yang negor gua say hi juga bodoh. Iya. Bukan gua jahat tapi bodoh ya. Gua gak peduli. Sama kayak di Agnes yang balik lagi terakhirnya baru minta maaf belakangan kan kerjaan gue di hire di situ harus beres dulu. Iya baru minta maaf. Iya. Makanya ya yang penting sekarang tuh yang kurangnya adalah di event-event sekarang tuh space buat playback tuh karena orang belum pada enggak. Area clear gue tuh kecil. Kalau di luar negeri area clear tuh sama sekali lu orang di luar band menginjak lantai itu aja nggak boleh kan? Karena mereka aware ini konsentrasi tinggi. Iya. Kalau lu ada kayak gini, lu lagi gini ada yang gini, ini apaan mas? Ada gitu nggak? Soalnya gue pernah lihat dia naruh laptop, ditulis tuh ini area sequencer tolong jangan diinjek atau enggak gue gonggong anjing atau enggak apa. Ditulis sama dia. Karena gue pernah gue lagi main dateng nyolok charger HP. Keren. Kecolokan gue. Gue sampai gini gue ngeliatin. Gue pakai colokan, mohon maaf nih colokan sequencer juga pakai yang Black Lion nih. Bukan colokan Indomaret nih. Kalau lu mau nyolong 200 kali ya. Colokan aja mahal nih. 2 juta ya. Iya, mohon maaf nih karena buat listrik semuanya. Dia datang HP itu ya gue bengong sampai bengong gue. Ya udahlah gue karena udah nggak tahu mereaksi apa. Ya itu karena menurut gue kayak apa ya? Orang nggak tahu itu segitu signifikannya. Berarti kayaknya balik lagi kalau menurut gue karena orang yang belum aware sama software. Aware playback sih engineer. Kayak mungkin lu harus ngasih deck ke PLN deh besok. Iya benar. Bisa kali ya kan? Iya. Buat kestabilan listrik. Bener, listrik stabil itu paling nomor penting. Ya. Nomor 1. Biasanya di groundingnya itu kan? Iya. Makanya sekarang Black Lion tuh ada lampu indikator grounding atau listrik nggak bener kan? Oh jadi ada, wah ini nggak beres nih, ada gitu ya? Iya. Tapi dia distabilin lagi sama dia, ada stabilizer lagi? Dia ada apa namanya? Ya kayak stabilizer gitu ada. Karena mau nggak mau efek aja lu berpikiran gitu kan? Iya. Kalau lu salah colok meledak efek lu, apalagi laptop. Betul. Jadi intinya playback engineer menjanjikan hidup ya? Janjikan gue keluar negeri gara-gara playback engineer. Sombongnya keren. Tangan dulu lah buat sombongnya keren. Ray Tobing. Buat menjadi ini juga lah, buat menjadi siapa tahu ide-ide daripada lu capek jadi gitaris ya, gini-gini mendingan playback engineer aja. Jadi yang hal-hal orang-orang introvert juga bisa ya sekarang ya? Bisa, jadi lu bisa. Ya kalau lu gak harus di panggung kan lu, gue di belakang aja. Gue malu, ya gak apa-apa. Tapi kalau harus di belakang, lu depan manggung juga, ya ayo.
Lu di bawah panggung, iya asal bayarannya ada. Enggak apa-apa gua. Lu dari rumah, iya bayarannya ada kan. Asal bayarnya ada. Mungkin ya AI mempengaruhi nggak sekarang? Pekerjaan lu bisa dipakai Oh iya AI dong, kan? iya dong. Sebenarnya iya buat splitter stem saja. Kalau itu ya lumayan karena kayak gue data manggung gue juga banyak dicolong orang, dipakai buat reguleran, dihilangin vokalnya doang. Padahal itu data sequencer kan. Ketahuannya itu lucu, gue lewat di FVP gue gitu, orang manggung bawain lagu Agnes. Ketahuannya adalah gue kan setiap main sequencer tuh ada main drum rack. Main yang live lah, riser atau apa. Nah itu pas dia main itu ada bunyi riser yang gue mainin. Nggak dikeluarin, ketahuan. Karena dia ngehilangin AI-nya cuman vokal. Nah bunyi riser gue ada tuh. Lah ini mah riser gue nih ngambil dari YouTube. Ini signature lo ya. Ini data gue. Signature lo tuh udah ada ya. Ketahuannya di situ. Maksudnya di tahun 2026 nih kita lagi take ini ya. Itu bahkan dunia musik tuh udah maju. Ternyata laptop itu jadi alat musik penting. Iya kan? Iya, teknologi. Oke, teknologi. Pesan tersirat dari obrolan hari ini adalah jadi kalau misalnya bawa laptop di mobil hati-hati. Di mana aja juga hati-hati. Laptop mahal bro. Sekarang gila, MacBook ada yang 90 juta gila. Yang spek mentok. 90 juta buat apa? Oh buat ngedit segala macam ya. Tahu dah buat cicil rumah kali tahu dah. 90 gue ngeliat laptop. Gila sekarang bisa di-compare laptop sama mobil sebelahan dah. Laptop mahal banget sekarang. Intinya itu jadi harus hati-hati yang punya laptop. Ya. Buat yang mau nyoba ya nyoba aja. Coba. Jangan takut coba ya. Iya bener. Coba aja. Gue juga tanpa plan nyoba. Yang penting ada duitnya. Jakarta keras bro. Yo. Itu dia.